kita belajar proses PDM. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas menyiapkan. Siap, gerak. Jika dengan doa. Berdoa mulai. Kita ambil absen dulu ya. Agil, Irahabillah, Abdillah, Abdi kita Anugrah, Zalika Ramadan, Abdul Rashid Al-Maulidi, Ardiansah, Hafuzah Harib, Fadli Rahman, Rahmat Davi, Rafiq Nabil, ya. Marsa Wulandari, Rafika, Andre, Nabil, Sukri. Nah, setelah kita ambil absen, ya, kita melihat dulu kondisi lingkungan belajar kita. Ya, bagaimana kondisi lingkungan belajar kita supaya kita lebih fokus untuk menerima pembelajaran. Ya, jadi kalau ada sampah yang berserakan di lantai dekat Anda, silakan dibuang ke luar. Ya, silakan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, Pak ingin menanyakan bagaimana kondisi Ananda sekarang ini. Gimana, sehat? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, ya, kita harus punya dulu aturan, ya, aturan dalam proses PDM. Nah, yang pertama, Ananda tidak diperbolehkan mengeluarkan HP-nya, handphonenya, ya, ketika saat Bapak menerangkan nanti. Nah, ada waktunya nanti untuk memakai HP. Artinya nanti apabila ada waktu untuk Pak Suruh membuka HP atau mencari bahan referensi nanti, nah silakan Anda buka HP. Ya. Nah, yang kedua, untuk izin permisi keluar nanti hanya diperbolehkan satu orang, jangan ada 2 orang atau lebih, ya. Nah, karena tidak kondusif PDM kita, ya. Nah, yang ketiga, ya, Ananda nanti ketika proses diskusi nanti, yang temannya satu mempresentasikan hasil diskusi, yang lain mendengarkan, tidak ada yang ribut. Ya, nah itu untuk aturan kita proses PBM nanti. Ya, bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami. Pada kesempatan minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang perangkat komputer, sistem komputer. Ya, kita sudah mencari, kita sudah mengetahui apa nama-nama perangkat keras komputer dan bagaimana apa permasalahannya, dan kita juga mencari waktu kemarin itu mencari solusinya.
ya, dan sudah kita evaluasi. Nah, bagaimana kira-kira apa kita kemarin, pembelajaran kita kemarin, sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Ya, tentu ada ya kaitannya. Sistem operasi, ya, kalau tidak ada dukungan dari sistem komputer atau perangkat komputer, itu sistem operasi tidak ada gunanya. Ya, artinya ada kaitannya antara perangkat keras dengan sistem operasi. Ya, nah untuk itu kita akan bahas sedikit tentang materi sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Kita bahas sebentar lagi. Ya, nah tentang yang pelajaran kemarin, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup mengerti? Sudah paham ya? Ya, oke. Berarti kita lanjut materi berikutnya tentang sistem operasi. Nah, apa tujuan dari pembelajaran sistem operasi ini? Ya, yang pertama kita akan mengidentifikasi ya perangkat lunak OS atau operating system pada sistem komputer. Ya, itu tujuan kita mempelajari SO ini. Yang kedua, peserta didik ya, kita nanti bisa memahami apa fungsi dari sistem operasi itu. Nah, yang ketiga, kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya apa permasalahan dari sistem operasi itu. Nah, akan kita bahas nanti setelah ini dengan metode diskusi ya, di mana nanti Ananda diberikan LKPD ya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan minggu kemarin ya, tetap itu juga kelompoknya ya. Oke. Nah, kita akan mengklasifikasikan permasalahan operating system pada sistem komputer ya. Nah, kita bahas sedikit. Nah, mungkin Ananda sudah tahu itu apa software. Kita masuk dulu ke software. Ya, software itu perangkat lunak berupa aplikasi ya yang fungsinya memudahkan pekerjaan user. Usernya siapa? User apa? Kita, ya kita sebagai pengguna. Nah, ada beberapa jenis software dikelompokkan ya. Yang pertama ada sistem operasi ya. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi ya, perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman atau programming ya, programming. Nah, masing-masing itu punya kegunaan dan punya fungsi ya. SO untuk operasi sistem itu ada fungsi, kemudian aplikasi juga ada fungsi, kemudian ada perangkat lunak pemrograman juga ada fungsi. Kita lanjut. Nah, ini sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Bisa dibaca Nanda? Sistem operasi atau yang juga sering disebut operating system atau OS adalah software perangkat lunak komputer yang memiliki fungsi sebagai pengontrol dan pengatur perangkat keras serta yang menjalankan aplikasi-aplikasi atau software-software lainnya di dalam komputer. Tanpa adanya sistem operasi atau apabila sistem operasi itu rusak, pengguna tidak akan bisa menggunakan aplikasi maupun program pada komputer mereka kecuali booting. Nah, ya, jadi sistem operasi itu ya, atau yang disebut dengan OS itu ya, itu sebuah perangkat lunak ya, fungsinya adalah pengontrol ya, pengontrol atau pengatur perangkat keras komputer dalam menjalankan aplikasi atau software di dalam komputer. Nah, contoh perangkat lunak sistem operasi itu yang seperti sudah kita kenal juga ya. Ada Windows, yang masuk lagi perangkat lunak aplikasi adalah aplikasi yang diinstal sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing
Contoh, kita ingin membuat laporan contohnya. Nah, apa aplikasi yang kita gunakan? Ya, Microsoft Word. Nah, itu aplikasi Microsoft Word namanya. Untuk gunanya adalah untuk mengetik, ya. Nah, kemudian ada lagi aplikasi untuk browsing, ya. Apa contohnya? Chrome. Apa lagi? Mozilla, ya. Apa lagi? Opera, ya. Bawaan apa? Windows apa? Edge. Apalagi yang lama, siapa yang tahu yang lama? Internet Explorer, ya. Nah, yang selanjutnya perangkat lunak pemrograman. Apa contoh perangkat lunak pemrograman yang Anda ketahui? Java, ya. Nah, apa contoh yang lain Java? Pernah mendengar Android Studio? Ya, Android Studio itu kan digunakan aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi HP Android. Kemudian user atau brandware, ya, manusia. Nah, artinya kita sebagai user, ya, pengguna itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Contohnya tadi, ketika kita butuh membuat laporan, nah, aplikasi yang kita gunakan apa? Ya, Microsoft Word. Nah, ketika kita perlu mencari bahan atau referensi dari internet, kita menggunakan apa? Browsing, ya, seperti Mozilla, ya, Chrome, ya, atau yang lainnya. Ketika kita perlu membuat aplikasi perkantoran, contohnya, atau aplikasi kasir, nah, yang kita butuhkan apa? Aplikasi yang seperti Pak sampaikan tadi, Android Studio atau Java, ya, termasuk Java. Nah, kalau misalnya kita hobi game misalnya, ya, kita hobi game nih. Nah, kita ingin membuat game yang sederhana aja. Nah, artinya kita harus memakai apa? Aplikasi juga kan? Nah, apa yang kita gunakan? Nah, mungkin seperti aplikasi Java, ya, Java apa? Unity. Nah, mungkin itu untuk sedikit pengenalan tentang sistem operasi. Nah, sekarang silakan Ananda bahas itu bersama, ya, didiskusikan bersama, ya. Nah, untuk referensi, ya, boleh Ananda mencari di sumbernya di internet, ya, apakah internet atau e-book, silakan, ya. Ananda bisa menggunakan berbagai media, ya, untuk menampilkan ke depan nanti atau menampilkan hasil diskusinya, ya. Apakah menggunakan media PowerPoint, ya, media Canva, ya, atau Microsoft Word, ya. Kemudian bisa juga menggunakan LKPD yang sudah ada di situ. Atau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, ya. Nah, bagi teman-temannya yang lain, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan, ya. Nah, silakan kelompok 1 supaya ya depan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil diskusi kami. Perangkat lunak yang pertama ialah Windows. Penyebab atau metode kerusakannya: 1. Serangan virus. 2. Adanya program yang tidak kompatibel. 3. Kesalahan atau gagal update pada sistem operasi Windows. Solusi terhadap permasalahan sistem operasi tersebut ialah: 1. Untuk mengatasinya dengan menggunakan antivirus yang mumpuni. 2. Copot program atau software yang bermasalah tersebut. 3. Install ulang sistem operasi. Perangkat lunak yang kedua ialah macOS. Penyebab atau bentuk kerusakannya ialah aplikasi mengalami crash atau freeze. Solusi terhadap permasalahan sistem operasi tersebut ialah update aplikasi. Update aplikasi yang ketinggalan zaman cenderung menghadapi masalah crash dan yang bermasalah install ulang. 3. Linux. Penyebab atau bentuk kerusakannya ialah gagal booting. Solusinya: 1. Periksa pengaturan BIOS atau UEFI untuk memastikan pengaturan boot yang benar. 2. Cek kabel dan koneksi perangkat keras untuk memastikan tidak ada masalah fisik. Yang terakhir ialah perangkat lunak Android. Penyebab atau bentuk kerusakannya ialah baterai Android cepat habis atau boros. Solusi terhadap permasalahan tersebut ialah: 1. Hindari pemakaian smartphone yang berlebihan. 2. Redupkan atau kurangi tingkat kecerahan layar. 3. Mematikan fitur-fitur yang sedang tidak digunakan. Cukup itu saja yang itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah saya mohon maaf. Ya, silakan bagi kelompok lain kalau misalnya ada yang bertanya tentang apa yang disampaikan atau didiskusikan oleh kelompok satu, silakan. Apa operasi sistem yang banyak digunakan? Ya. Apa operating system atau SO yang sering digunakan? Yang maksudnya itu yang sering digunakan SO-nya, SO sekarang apa gitu? Pada umumnya yang saya ketahui ialah Windows. Ya, ya betul. Windows ya. Karena kenapa Windows itu sering dipakai oleh kalangan masyarakat? Karena cara pemakainya itu dia kan udah GUI gitu ya, Graphic User Interface. Nah, jadi lebih mudah digunakan ya, karena dia berbentuk tampilan ya. Kita bisa menggunakan mouse atau keyboard. Satu untuk kelompok 2 mempresentasikan ya, salah satu kelompoknya mempresentasikan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini menyampaikan hasil diskusi kami. Nama perangkat lunak: 1. Windows. Penyebab atau bentuk kerusakan: blue screen karena adanya sistem crash yang terlalu parah. Solusi terhadap permasalahan sistem operasi: report sistem operasi Windows, sistem install ulang Windows. 2. macOS mengalami crash atau freeze. Solusi terhadap permasalahan sistem operasi: tekan dan tahan lama tombol daya jimat Anda 3 detik. Linux. Penyebab atau bentuk kerusakan: gagal booting. Solusinya menggunakan USB atau CD. Itu sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Fit. Ya. Bagaimana operasi
dapat bekerja. Mas bisa. Silakan sudah. Ada yang bisa menjawab? Jawab. Nah, silakan. Ya. Bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Ya. Baik. Nah, silakan untuk kelompok 3 menyajikan hasil diskusinya ke depan. Baiklah, saya akan mewakili kelompok 3 untuk membacakan hasil presentasi kami. Nama prakarya adalah Windows. Penyebab screen, solusi dari permasalahannya adalah bisa dengan cara restart komputer atau install ulang Windows. Kedua, macOS. Bentuk kerusakan freeze. Solusi terhadap permasalahannya adalah tekan tombol tombol daya di Mac Anda selama sekitar 10 detik. 3. Nama prakarya guna Linux. Bentuk kerusakan gagal booting. Solusi permasalahan Anda merestart ulang sistem. 4. Android. Bentuk kerusakan sistem berhenti bootloop. Solusi dan permasalahan adalah ganti software atau install ulang software. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin bertanya, Silakan kalau ada kelompok lain. kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada saran, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi untuk permasalahan yang ada pada sistem operasi itu sudah kita bahas secara diskusi kelompok, ya, dan kita mencarinya melalui referensi-referensi yang sudah ada, contohnya dari internet, dari e-book, ya, dimana referensi itu menyambung dengan konteks permasalahan sistem operasi, ya. Nah, jadi sekarang Pak akan mengadakan evaluasi sejauh mana kita mempelajari sistem operasi pada pembelajaran kali ini. Untuk link evaluasinya sudah Pak kirimkan di grup, ya, di grup. Silakan Ananda masuk, kemudian silakan Ananda kerjakan. Ada soalnya berbentuk objektif 10 buah. Silakan Ananda buat sesuai dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, silakan. Ada ketemu? Udah Anda jawab semuanya apanya untuk tes kuisnya? Udah ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini yang mengenai materi tentang sistem operasi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal tadi tentang permasalahan yang ada di SO, ya, untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan lagi. Kami sudah dapat mengenali jenis-jenis operasi dan permasalahan dan solusinya. Ya.
Nah, jadi apa permasalahan dari sistem operasi itu kita sudah kita klasifikasikan, kita kelompokkan, dan kita temukan apa solusi dari permasalahan tersebut. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mengetahui juga apa permasalahan dari perangkat keras. Nah, sekarang ini kita permasalahan dan solusi dari sistem operasi yang kita bahas. Ya, nah, jadi bagaimana kira-kira perasaan Anda belajar ini? Nah ya, dari artinya kita tidak mengetahui apa sistem operasi, ya apa permasalahannya, ya kita sudah tahu. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang interface, ya atau interaksi pengguna dengan sistem operasi BI. Ya. Nah, untuk itu silakan Ananda untuk besok kita tetap akan diskusi kelompok, ya, memecahkan apa permasalahan antara interaksi kita sebagai user dan sistem operasi. Ya, sekarang kita mengenal itu ya permasalahannya ya. Sekarang untuk minggu depan itu yang akan kita bahas. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ada? Ada? Nah, oke. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk kita berdoa. Siap, sudah. Bersyukur. Mulai.